Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Ya. ini Ustaz, sekarang lagi viral sebuah video ceramah dari seorang dai Ustaz yang mengatakan bahwasannya Allah itu kan disebutkan di dalam Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi di mana di video tersebut disebutkan makna istawa Ustaz, itu dia harus ditakwil menjadi istaula. Istaula, menguasai artinya. Pendapat yang seperti itu gimana Ustaz? Apakah benar Ustaz? Biar tidak seperti makhluk gitu Ustaz. Taib. Jadi mereka mengatakan katanya, dan ini madhab lama ya, madhab yang dianut oleh firqah-firqah yang sesat menyimpang dari kaum apa namanya, disebut para ulama ini kaum Mu'attilah namanya mereka. Mu'attilah itu kaum yang mengingkari sifat Allah, yang mana mereka masuk kepada kelompok al-muharrifah yang mentahrif, dalam tanda kutip mereka di zaman sekarang menamakan mentakwil. Itu tadi kan harus ditakwil katanya. Sebenarnya semua ayat-ayat sifat itu tidak boleh ditakwil, tapi harus sesuaikan kepada dohirnya ayat, dohirnya nas. Dan ini akidah ahli sunnah. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah tentang ayat-ayat sifat, tentang nas-nas sifat Allah adalah al-ijra'. Al-ijra' itu membiarkan sesuai dengan lafadznya. Begitu lafadznya Allah beristiwa, Allah punya tangan, punya wajah, demikian. Jadi mentakwil ini bukan madhab para as-salaf. Jadi mentakwil tidak ada dalam ajaran pemahaman para salafus saleh. Justru mereka menetapkan sesuai dengan dohirnya. Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nah Ustaz, alasannya mereka itu kalau tidak ditakwil itu khawatir menyerupakan Allah seperti makhluk. Ustaz, gimana Ustaz? Taib. Gitu. Nah ini syubhat ya. Jadi mereka mentakwil makna dari ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat kepada makna lain. Alasannya mereka itu mentakwil supaya tidak menyerupakan dengan makhluk. Justru sebenarnya mereka mau mentakwil atau tidak mentakwil ya. Itu sama saja mereka jatuh juga kepada menyerupakan dengan makhluk. Contoh misalnya istiwa, seperti tadi yang antum tanyakan. Istiwa artinya bersemayam atau beristiwa. Yang benar beristiwa, yakni Allah naik tinggi di atas arasy. Itu mereka takwil kepada makna yang lain. Karena kalau disebut istiwa, yakni artinya Allah naik tinggi di atas arasy, itu nanti sama dengan makhluk, karena makhluk juga naik tinggi di atas sesuatu, kan gitu. Ditakwil kemana? Ditakwil kepada istaula, artinya menguasai. Lah kita tanya mereka, loh, istaula artinya menguasai, bukankah makhluk juga bisa istaula? Kan begitu artinya. Ketika mereka lari dari poin ke poin lain, tujuannya untuk menghindar tamsil, menyerupakan oleh makhluk, sama saja kena juga ujung-ujungnya. Contoh misalnya tangan. Mereka nggak mau menetapkan Allah punya tangan secara hakiki, karena kalau disebutkan Allah punya tangan kayak makhluk yang punya tangan. Apa artinya tangan? Diartikan oleh mereka kekuatan. Kekuatan atau kekuasaan atau nikmat. Kita tanya, apa makhluk juga kan punya kekuatan? Iya kan? Kan makhluk juga punya nikmat, makhluk juga punya kekuasaan. Ya sama saja ujung-ujungnya. Maka tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali ayo mengikuti pendapat para salaf, yakni tetapkan saja namun tanpa menyerupakan. Tetapkan Allah punya tangan hakiki, betul, tangan hakiki. Allah Azza wa Jalla punya tangan. Sebagaimana antum, kita semua makhluk juga punya tangan, namun kan tidak serupa antara tangan Allah dengan tangan makhluk. Jadi mereka itu seolah lari dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, begitu istilahnya. Lari mereka dari tamsil, namun jatuh juga akhirnya kepada tamsil menurut konsekuensi mereka, kan gitu. Iya. Berarti kalau menurut mereka, kalau tidak takwil gitu Ustaz, berarti Allah itu butuh pada arsy. Apakah benar pendapat yang demikian Ustaz? Nah ini sebuah konsekuensi kata mereka ya. Tapi tidak setiap konsekuensi itu benar. Ya kan? Jadi kata mereka konsekuensinya kalau Allah istiwa di atas aras, Allah butuh aras. Nah ini siapa bilang yang begini itu loh? Siapa bilang, mana dalilnya kalau Allah istiwa di atas aras, Allah butuh aras? Kan kita tahu hadis-hadis, tahu dalil-dalil dari Quran. Allah tidak butuh apa? Tidak butuh makhluknya. Allah tidak butuh aras. Allah tidak butuh makhluk manusia. Allah ghani anil alamin. Allah itu kaya, tidak butuh apapun dari alam semesta, dari makhluk. Dan aras adalah makhluk. Maka ketika dikatakan Allah istiwa di atas aras, Allah SWT yang beristiwa naik tinggi di atas aras, bukan berarti Allah butuh aras. Maka kita bantah, tidak demikian konsekuensi antum itu.
Jadi ketika Allah istiwa di atas arsy, tidak harus Allah butuh arsy. Jadi tidak benar ya kalau dikatakan Allah istiwa di atas arsy maknanya Allah butuh kepada arsy. Dari mana kita tahu? Kita dari dalil bahwa Allah tidak butuh makhluknya. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah enggak butuh kepada alam semesta. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Itu sudah jelas. Nah, berarti kalau semua harus ditakwil, berarti sifat Allah yang maha mendengar dan maha melihat itu harus ditakwil juga. Takwil karena kan Allah makhluk juga mendengar, nah, makhluk juga melihat. Anehnya mereka justru sifat mendengar sifat itu ditetapkan. Kenapa? Karena masuk akal. Nah, ini dia. Jadi 7 sifat itu. Jadi antum tahu bagaimana Asy'ari? Antum harus tahu bagaimana Asy'ari menetapkan 7 sifat. Jadi bagaimana bisa menetapkan 7 sifat? Jadi begini. Kata mereka, adanya alam semesta. Kalau kita kan menetapkan sifat itu berdasarkan Quran, Sunnah ya. Apa yang ditetapkan Quran kita tetapkan, apa yang Sunnah tetapkan kita tetapkan. Tapi Asy'ariyah enggak. Jadi begini mereka caranya, dengan menggunakan logika atau menggunakan akal. Kata mereka, adanya alam semesta ini menunjukkan sifat kudrah Allah. Nah, jadi kudrah ditetapkan. Kenapa menetapkan sifat kudrah? Karena adanya alam semesta. Yang kedua, takhsis keanekaragaman alam semesta ini, ada langit, ada bumi, ada gunung, ada laut, ada manusia, ada hewan. Ini katanya menunjukkan sifat iradah Allah. Jelas ya? Jadi secara akal begitu. Jadi adanya keanekaragaman makhluk dari alam semesta itu menunjukkan sifat apa? Iradah Allah. Kalau tadi sifat kudrah ya, ini sifat iradah. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga, ketika teraturnya ini alam semesta ya, matahari teratur terbit ya, manusia teratur. Keteraturan ini menunjukkan sifat ilmunya Allah. Jelas ya? Nah, jadi 3 sifat ini yaitu sifat kudrah, sifat iradah, sifat ilmu, mereka tetapkan satu sifat yang keempat. Apa itu? Sifat al-hayahnya Allah. Jadi sifat maha hidupnya Allah katanya. Coba antum apa enggak jelimet cara menetapkan sifatnya diputar-putar begini. Taib, oke, enggak masalah. Jadi adanya kudrah, adanya iradah, adanya ilmu ya, menunjukkan sifat hayat maha hidupnya Allah. Jelas ya, berapa sekarang? 4. Nah, adanya sifat hidup Allah tidak mungkin kalau tidak ada as-sama mendengar, wal basar melihat, wal kalam. Jadi menetapkan sifat sama, basar, kalam karena ada sifat hidupnya Allah. Kenapa Allah disebut maha hidup? Karena tadi ada kudrah, iradah dan ada al-ilmu. Oleh karena itu inilah 7 sifat yang mereka tetapkan. Jadi demikian. Kalau kita kan tidak membatasi sifat seperti itu, ya sudah. Kata Quran Allah begini sifatnya, perbuatan Allah, zat Allah tetapkan. Jadi akidah Ahlussunnah akidah yang memang enteng, gampang, mudah dan sangat cocok dengan logika. Beda dengan akidah-akidah ahlul kalam seperti mereka. Demikian. Kalau sifat 20 itu apa juga dari Asy'ari? Sifat 20 ya pengembangan dari sifat 7. Dari 7 tadi. Dan itu sebenarnya dalam sifat 20 itu adalah merupakan pengembangan dari sifat 7, dan di situ ada nanti sifat-sifat salbinya juga, sifat manfinya, enggak masalah. Yang penting kita tetap pokoknya dari sifat 7 sifat tadi. Dan itu Al-Imam Abu Hasan Asy'ari sudah bertobat dari pemahaman seperti itu. Karena Imam Abu Hasan Asy'ari kan memiliki 3 fase kehidupan dalam berakidah ya. Dan untuk kisah taubatnya Imam Al-Asy'ari ini di akhir kehidupannya konon beliau mengarang sebuah kitab, Ustaz. Apakah benar, Ustaz? Betul. Kitab beliau sangat masyhur dan dia menunjukkan bukti taubat beliau, dan rata-rata para ulama demikian ketika bertobat membuat kitab. Demikian para ulama taubat nggak mungkin dia membuat kitabnya. Ada antara kitab beliau adalah yang terkenal tentang menetapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat ya. Yang dulunya beliau menyimpang adalah kitab Al-Ibanah an Usuli Diyanah. Ada 3 kitab beliau ini. Yang pertama Al-Ibanah an Usuli Diyanah, yang kedua kitab Ar-Risalah ila Ahli Tsaghar, yang ketiga Maqalat Al-Islamiyyin. Ini semua adalah kitab-kitab akidah beliau yang menunjukkan taubatnya beliau. Demikian. Wallahu taala alam. Mungkin di kesempatan lain waktu mungkin perlu dibahas itu, Ustaz, karena penting. Mungkin bisa dibacakan ya. Nah, mengenal lebih dekat Imam Asy'ari gitu, Ustaz. Tapi repot, ahli bid'ah tetap mengatakan ini kitab bukan karya beliau, katanya begitu, tetap diingkarinya, repot sudah. Mumet lagi, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya, Allah.